Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau akan melakukan kajian UTS mata kuliah teori grup. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas 3 buah soal dari 2 dosen yang berbeda. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Misalkan R bintang sama dengan R dikurangi 0,1 adalah himpunan semua bilangan real selain 0 dan 1. Dan Fx, Gx, dan Hx berturut-turut merupakan transformasi dari R ke R bintang yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X, X sama dengan 1/1 dikurangi X, dan Hx sama dengan X dikurangi 1/X. Nah, perintah yang pertama yaitu sajikan dalam tabel Kelly yang menggambarkan komposisi transformasi sebarang 2 buah elemen di R bintang. Nah, tadi kita udah tahu ya, kalau R bintang itu adalah transformasi. Jadi, anggota R bintang itu adalah Fx, Gx, dan Hx. Langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, kita buat dulu bentuk dari tabel Kelly seperti ini ya. Nah, langkah pertama kita akan mencari nilai dari komposisi Fx dengan Fx. Jadi F bundaran Fx. Nah, kita cari F bundaran Fx sama dengan F. Fx sama dengan Fx itu X. Jadi F bundaran Fx itu sama dengan Fx. Kita langsung isikan ke tabel Kelly. Kemudian selanjutnya kita akan mencari F bundaran Gx. F bundaran Gx apa hasilnya? Nah, kita operasikan F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F1/1 dikurangi X. Nah, hasilnya karena Fx itu sama dengan X ya, X kita ganti oleh Gx. Sehingga ya didapat F bundaran Gx itu sama dengan Gx. Kan? Selanjutnya kita cari F bundaran Hx. F bundaran Hx sama dengan Fhx sama dengan Fx dikurangi 1/X. Maka hasilnya pun X dikurangi 1/X. Jadi F bundaran Hx itu sama dengan kita isikan. Selanjutnya kita akan mencari G bundaran Fx. G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Fx itu kan X ya. Jadi G kita ganti setiap elemen di G itu dengan X. Maka hasilnya Gx itu sendiri. Jadi G bundaran Fx itu sama dengan selanjutnya kita akan mencari G bundaran Gx. G bundaran Gx itu sama dengan Gx. G 1/1 dikurangi X. Kita akan mengganti setiap elemen X di Gx itu dengan Gx itu sendiri. Sehingga kita operasikan sampai sini, maka diperoleh X dikurangi 1/X. Jadi G bundaran Gx itu adalah Hx karena X dikurangi 1/X itu adalah Hx. Maka G bundaran Gx itu adalah Hx. Selanjutnya kita akan mencari G bundaran Hx. G bundaran Hx atauGhx sama dengan G. Kita ganti setiap elemen X pada Gx dengan Hx. Operasikan, maka didapatlah X. Nah, di mana X ini adalah Fx. Jadi, G bundaran Hx itu sama dengan Fx. Nah, selanjutnya kita akan mencari H bundaran Fx. H bundaran Fx sama dengan Hfx. Nah, kita ganti setiap elemen X di Hx itu dengan X. Nah, maka diperoleh H bundaran Fx itu sama dengan Hx. Kita tuliskan. Selanjutnya, 2 terakhir. H bundaran Gx. H bundaran Gx apa? H bundaran Gx sama dengan Hgx sama dengan H. Kita ganti setiap elemen X pada Hx dengan Gx. Dan maka diperolehlah hasilnya itu adalah X. Jadi G bundaran Hx itulah Fx. Kemudian terakhir H bundaran Hx itu sama dengan Hhx. Kita ganti setiap elemen di H
elemen X di H itu dengan X itu sendiri. Nah, maka diperoleh 1 per 1 dikurangi X, di mana 1 per 1 dikurangi X ini adalah GX. Jadi H bundaran HX itu sama dengan X. Nah, sehingga didapat tabel Kelly-nya itu seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua itu, B, apakah R bintang atau R bintang itu sama dengan R dikurangi 0,1 merupakan grup komutatif atau grup abelian atau grup Abel. Jadi, grup komutatif itu sama dengan grup Abel, sama dengan grup abelian. Nah, untuk penyelesaiannya, tadi kan kita udah tahu nih, tabel Kelly dari R bintang terhadap operasi komposisi atau operasi bundaran itu seperti ini. Dan kita akan membuktikan apakah R bintang ini sebuah grup komutatif atau bukan. Nah, caranya kita kan udah mempelajari bahwa syarat-syarat grup komutatif atau syarat grup abelian adalah yang pertama adalah tertutup. Di mana tertutup itu adalah untuk setiap A, B elemen R bintang sedemikian sehingga A bundaran B itu elemen R bintang juga. Nah, untuk contohnya, kita ambil sebarang unsur di R bintang. Misal, Fx, Gx, elemen R bintang. Sehingga F bundaran Gx itu sama dengan Gx, di mana Gx ini adalah elemen R itu sendiri. Nah, elemen R bintang. Jadi, himpunan R bintang tertutup pada operasi bundaran atau operasi komposisi. Kemudian, syarat yang kedua, asosiasi. Untuk setiap A, B, C elemen R bintang, sedemikian sehingga A bundaran B dalam kurung ya, dibundarankan dengan C itu sama dengan A bundaran B bundaran C dalam kurung. Nah, itu elemen R bintang. Contohnya, kita ambil sebarang unsur di R bintang. Misal, Fx, Gx, dan Hx. Itu adalah elemen R bintang. Hingga F bundaran G bundaran Hx, kita kerjakan dulu yang F bundaran G ya. F bundaran G kita lihat di tabel carry. F bundaran G itu sama dengan G. Kita bundarankan dengan bundaran lagi atau komposisi lagi dengan H. Jadi G bundaran HX itu G bundaran H itu kan yang kedua F bundaran kita selesaikan dulu G bundaran H. G bundaran H itu adalah Fx. Jadi F bundaran Fx itu menghasilkan X juga. Nah, sehingga F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan F bundaran G bundaran Hx, di mana hasilnya itu adalah Fx sama-sama Fx. Elemen R bintang. Jadi, himpunan R bintang asosiatif terhadap operasi bundaran. Bersifat tertutup, bersifat asosiatif. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya itu memiliki unsur satuan atau unsur identitas. Nah, untuk setiap A elemen R bintang, pada E elemen R bintang, maka A bundaran E, ya E ini adalah identitas, sama dengan E bundaran A itu akan menghasilkan elemen R bintang. Nah, untuk contohnya kita ambil sebarang unsur di R bintang. Misal kita ambil HX, elemen R bintang. Sehingga H bundaran EX itu sama dengan E bundaran HX itu harus menghasilkan HX. Jadi apabila HX ini dioperasikan atau dikomposisikan dengan elemen elemen identitas, maka akan menghasilkan HX itu sendiri. Nah, kita lihat di tabel Kelly bahwa yang dioperasikan HX dioperasikan dengan apa agar menghasilkan HX itu sendiri. Ini kan, HX dioperasikan dengan Fx. Di elemen identitas dari himpunan tersebut adalah Fx. Jadi himpunan R bintang memiliki unsur identitas. Itu sifat selanjutnya memiliki unsur balikan atau inverse. Apa unsur balikan atau inverse itu? Untuk setiap A elemen R bintang, ada A inverse ya, A negatif 1 elemen R bintang, maka A
bundaran A inverse itu sama dengan A inverse bundaran A itu akan menghasilkan identitas. Itu elemen R bintang. Nah, untuk contohnya kita ambil seberang unsur di R bintang, misal Fx, Gx, dan Hx elemen, ini bukan elemen G ya, tapi elemen R bintang. Maaf. Kemudian, sehingga F bundaran Fx itu sama dengan Fx. Jadi yang menghasilkan, kan tadi udah dicari ya, unsur identitas atau unsur satuan itu adalah Fx. Jadi kita cari Fx dioperasikan dengan apa agar menghasilkan unsur identitas. Kan unsur identitasnya Fx nih. Jadi Fx dioperasikan atau dioperasikan dengan Fx, Fx sehingga inverse dari Fx itu adalah Fx itu sendiri. Yang kedua, kita akan mencari inverse dari Gx. Inverse dari Gx apa? Gx dikomposisikan dengan apa sehingga menghasilkan identitas itu Fx. Nah, di sini kan yang menghasilkan Fx itu adalah G bundaran Hx kan. Nah, jadi G inverse dari G itu adalah begitupun dengan Hx. Hx dioperasikan dengan apa sehingga menghasilkan identitas. Nah, di sini kan identitasnya. Jadi H bundaran Gx. Jadi H ini mempunyai inverse yaitu Gx. Jadi himpunan R bintang memiliki unsur balikan atau unsur inverse. Itu inverse dari Fx itu adalah Fx, inverse dari Gx itu adalah Hx, dan inverse dari Hx adalah X. Kemudian di grup komutatif, namanya juga grup komutatif, ada syarat yang terakhir yang harus dipenuhi, yaitu harus bersifat komutatif. Apa sifat komutatif itu adalah untuk setiap A, B elemen R bintang, sedemikian sehingga A bundaran B itu sama dengan B bundaran A elemen R bintang. Nah, untuk contohnya kita ambil sebarang unsur di R bintang, misal Fx dan Gx elemen R bintang. Sehingga F bundaran Gx itu sama dengan X. Kita lihat di sini F bundaran Gx itu adalah sama dengan X. Nah, apakah sama G bundaran Fx? Kita lihat di sini juga G bundaran Fx itu sama dengan Gx. Jadi sama-sama Gx ya. Jadi F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gx elemen R bintang. Sehingga dapat disimpulkan R bintang tersebut bersifat komutatif terhadap operasi bundaran. Jadi R bintang ini terhadap operasi bundaran itu tertutup, asosiatif, identitas, unsur balikan, dan komutatif. Sehingga operasi R bintang terhadap bundaran atau himpunan R bintang pada operasi bundaran merupakan grup komutatif atau grup Abelian. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui himpunan G 1379 terhadap operasi balikan bintang modulo 10. Operasi perkalian bintang. Operasi perkalian ya, kita simbolkan bintang modulo 10. Menurut James, himpunan G terhadap operasi perkalian merupakan grup Abelian, sedangkan menurut Cauchy, himpunan G terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup Abelian. Pendapat siapa yang benar? Pendapat James atau pendapat Cauchy? Berikan penjelasannya. Untuk penyelesaiannya, kita terlebih dahulu agar mempermudah kita buat tabel Kelly. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai perkalian di modulo 10. 1 kali 1 1 kali 1 itu adalah 1, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 7, 7, dan 1 dikali 9 itu 9. 3 dikali 1, 3, 3 dikali 3, 9, nah 3 dikali 7 itu kan di modulo 10 itu 1, 3 dikali 9 di modulo 10 itu 7. Begitupun dengan 7 dikali 1, 7, 7 dikali 3, 1, 7 dikali 7, 9, 7 dikali 9, 3. Kemudian 9 dikali 1, 9, 9 dikali 3, 7, 9 dikali 7, 3, 9 dikali 9, 1. Nah, teman-teman sudah paham ya, ini perkalian modulo 10. Nah, kita akan membuktikan apakah ini tuh grup Abelian atau bukan. Jadi, pendapat siapa yang benar?
Syarat-syarat grup Abelian atau grup komutatif seperti yang tadi harus bersifat tertutup, yaitu untuk setiap A, B elemen G, sedemikian sehingga A dikali B itu elemen G juga. Kita ambil sebarang unsur di G, misal kita ambil 3 dan 9 elemen G. Sehingga 3 dikali 9 itu sama dengan 7. Di mana 7 ini adalah elemen G juga. Himpunan G tertutup terhadap operasi perkalian modulo 10. Sifat yang kedua, asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, sedemikian sehingga A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C elemen G. Kita ambil sebarang unsur di G, misal 1, 3, dan 7 elemen G. Sehingga 1 bintang 3 itu adalah 3 dibintangkan dengan 7. Jadi 3 bintang 7 sama dengan 1. 3 bintang 7 sama dengan 1. Untuk selanjutnya 1 bintang 3 bintang 7. 3 bintang 7 itu adalah 1. Jadi 1 bintang 1 itu adalah 1. Jadi 1 bintang 3 bintang 7 itu sama dengan 1 bintang 3 bintang 7. Sama-sama menghasilkan 1 elemen G. Himpunan G asosiatif terhadap operasi perkalian modulo 10. Sifat selanjutnya memiliki unsur satuan atau unsur identitas. Untuk setiap A elemen G ada E elemen G, ini adalah unsur identitas, maka A bintang E sama dengan E bintang A, ini menghasilkan A elemen G. Seperti tadi ya, jadi suatu unsur jika dioperasikan dengan identitas itu akan menghasilkan unsur itu sendiri. Contohnya kita ambil sebarang unsur di G, misal 3 elemen G. Sehingga E bintang 3 bintang E itu sama dengan E bintang 3, itu menghasilkan 3 juga. Nah, kita cari di tabel Kelly, 3 dioperasikan dengan berapa yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 3 di sini kan 3 dioperasikan dengan 1 kan, sehingga menghasilkan 3 itu sendiri. Sehingga unsur identitas pada himpunan ini adalah 1. Di himpunan G memiliki unsur identitas yaitu E sama dengan 1. Selanjutnya, unsur memiliki unsur balikan atau inverse. Apa inverse itu? Untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, maka A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan identitas elemen G. Untuk contohnya kita ambil sebarang unsur di G, misal 1, 3, 7, 9 ini elemen G. Sehingga 1 bintang 1 itu harus menghasilkan unsur identitas ya. Tadi kan jadi 1 dioperasikan dengan berapa? Agar menghasilkan unsur identitas. Unsur identitasnya itu adalah 1 kan tadi udah dicari. Unsur identitasnya itu 1. 1 dioperasikan dengan 1 menghasilkan 1. Jadi inverse 1 itu adalah sama dengan 1. Kemudian 3 dioperasikan dengan berapa sehingga menghasilkan 1. Nah, di sini kan 1. Jadi 3 dioperasikan dengan 7. Sehingga inverse dari 7 inverse itu adalah 3. Kemudian 3 bintang 7 itu menghasilkan 1. 3 bintang 7. 3 bintang 7 itu menghasilkan 1. Jadi inverse dari 3 itu adalah 7. Kemudian 9 bintang 9 menghasilkan identitas. Jadi inverse dari 9 itu adalah 9. Jadi himpunan G memiliki unsur balikan yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir, bersifat komutatif. Untuk setiap A, B elemen G, nah ini penentuan ya, sifat ini penentuan. Apabila sifat ini terpenuhi, maka pendapat yang benar itu adalah pendapat James. Jika ini tidak terpenuhi, pendapat yang benar itu pendapat Cauchy. Karena Cauchy berkata bahwa ini bukan grup Abelian. Nah, untuk setiap A, B elemen G, sedemikian sehingga A bintang B sama dengan B bintang A elemen G. Kita ambil sebarang unsur di G, misal 7 dan 9 elemen G. Sehingga 7 bintang A, 7 bintang A, 7 bintang A, 7 bintang 9 itu sama dengan 3. Nah, kita lihat 9 bintang 7 apakah sama dengan 3? 9 bintang 7 ini sama dengan 3 juga. Sehingga 7 bintang 9 itu sama dengan 9 bintang 7 itu sama-sama menghasilkan
3, yaitu elemen G. Jadi himpunan G komutatif terhadap operasi perkalian modulo. Nah, jadi tertutup, asosiatif terpenuhi, memiliki unsur identitas, memiliki unsur balikan, dan memiliki sifat komutatif. Sehingga himpunan G terhadap operasi perkalian ini merupakan grup Abelian. Jadi, pendapat yang benar adalah pendapat James, yaitu himpunan G terhadap operasi perkalian merupakan grup Abelian. Karena himpunan G terhadap operasi bintang atau operasi perkalian memenuhi kelima syarat grup Abelian, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki unsur satuan, memiliki unsur balikan, dan komutatif. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang terakhir. Operasi bundaran, di sini kita sebut bundaran aja ya, atau operasi O aja. Operasi O pada himpunan bilangan asli A didefinisikan A, O, B sama dengan A tambah B ditambah 2AB. Ada A, untuk setiap A, B itu elemen A, elemen bilangan asli. Apakah himpunan A terhadap operasi O ini merupakan grup Abelian? Nah, sama ya, kita buktikan dengan cara membuktikan apakah memenuhi kelima syarat grup Abelian. Syarat-syaratnya itu tertutup. Nah, untuk setiap A, B elemen A, sedemikian sehingga A, O, B ini adalah elemen A juga. Himpunan A tertutup pada operasi O. Ini untuk himpunan A ini tertutup terhadap operasi O. Jadi kan operasi O ini A ditambah B ditambah 2AB ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita misalkan nih A-nya 1, B-nya 2, misalkan bilangan asli 1 dan 2 ya. Berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 2 dikali 1 kali 2. Jadi 1 ditambah 2, 3 ditambah 4. Itu bilangan ini adalah bilangan asli juga. Jadi A, OB ini elemen bilangan asli juga. Sehingga tertutup. Kemudian sifat selanjutnya asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen A, sedemikian sehingga A, OB, OC sama dengan A, OB, OC elemen A. Kita ambil sebarang unsur di G, misal A, B, dan C elemen A. Sehingga kita operasikan dulu AOB ini. AOB kan tadi di sini udah ada ya. AOB itu sama dengan A ditambah B ditambah 2AB. A ditambah B ditambah 2AB. Kemudian dioperasikan lagi dengan C. Jadi A, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Jadi A ditambah B ditambah 2AB, OC ini adalah ini ditambah ini ditambah 2 dikali ini ditambah ini. Ngerti gak teman-teman? Jadi sehingga A ditambah B ditambah 2AB OC ini menghasilkan A ditambah B ditambah 2AB ditambah C ditambah 2 dikali A ditambah B ditambah 2AB dikali C. Jadi sesuai dengan aturan yang di sini. Jadi operasi O itu adalah seperti ini. Unsur pertama ditambahkan unsur kedua ditambahkan 2 dikali unsur pertama dikali unsur kedua. Sehingga diperoleh, kita operasikan teman-teman, diperoleh A ditambah B ditambah C ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC ditambah 4ABC. Kita buktikan apakah A, O, B, O, C. Nah, sekarang kita kerjakan dulu BOC-nya. A, O, BOC itu berarti B ditambah C ditambah 2 dikali B dikali C. Kita gunakan, ingat, kita gunakan aturan yang ini. A, O, B ditambah C ditambah 2BC. Kan lagi, itu unsur pertama ditambah unsur kedua ditambah 2 dikali unsur pertama dikali unsur kedua. Itu kita operasikan menghasilkan A ditambah B ditambah C ditambah 2BC ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 4ABC. Sehingga sama-sama ya di sini.
meskipun ini eh, jadi yang atas sama yang bawah ini sama. Jadi A O B O C sama dengan A O B O C sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC ditambah 2ABC ditambah 4ABC. Jadi ini sama-sama menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi himpunan A asosiatif terhadap operasi O. Sifat selanjutnya yaitu komutatif. Apa komutatif itu? Untuk setiap A, B elemen A, sedemikian sehingga AOB sama dengan BOA elemen A. Nah, di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu sifat komutatif. Ambil sebarang unsur di G, misal A, B elemen A, sehingga AOB itu sama dengan A ditambah B ditambah 2AB. AOB itu kan unsur pertamanya A ditambah unsur keduanya B ditambah 2 dikali A ditambah kali B. Dan apakah BOA sama? BOA itu adalah B ditambah A ditambah 2 dikali B ditambah A. Nah, di sini sama ya, meskipun beda posisi tapi kan sama sebenarnya. Jadi AOB sama dengan BOA sama dengan A ditambah B ditambah 2AB. Ini merupakan elemen dari bilangan asli. Jadi himpunan A komutatif terhadap operasi O. Selanjutnya, apakah memiliki unsur identitas? Nah, kan pengertian unsur identitas itu adalah untuk setiap A elemen A, ada E elemen A, maka AOE sama dengan EOA itu menghasilkan A elemen A. Kita ambil sebarang unsur di A, misal A ya. A elemen A. Sehingga AOE itu sama dengan EOA, tetapi di sini pasti tidak menghasilkan A karena A ditambah E ditambah 2 dikali A ditambah E. Ini pasti menghasilkan bukan A. Kita contoh aja. 1O2 misal. 1O2. Atau ya 1O2 aja. Berarti 1 ditambah 2 misal unsur identitasnya kita bayangkan saja 2 misal. Jadi A O 1 O2 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 2. Jadi 1 ditambah 2 itu 3 ditambah 2 dikali 2 itu 4. 3 ditambah 4 itu 7. Jadi tidak mungkin suatu bilangan asli dioperasikan O ya, dioperasikan O dengan bilangan, misal bilangan itu identitas ya, identitas. Jadi tidak mungkin menghasilkan A lagi gitu. Jadi himpunan A tidak memiliki unsur identitas. Tadi sebenarnya sampai sini juga sudah dapat dipastikan bahwa operasi O pada bilangan asli ini juga tidak bukan merupakan grup abelian. Nah, kita buktikan lagi ini yang sebagai apa ya? Sebagai lanjutannya, apakah memiliki inverse atau tidak? Nah, dapat dipastikan karena himpunan bilangan asli terhadap operasi O itu tidak memiliki identitas, maka tidak memiliki inverse juga, karena inverse dan identitas ini pasti saling berhubungan. Karena himpunan A tidak memiliki unsur identitas, maka himpunan A tidak memiliki unsur balikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi AO atau himpunan A terhadap operasi O bukan merupakan grup abelian karena tidak memenuhi syarat abelian. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.